Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendrik Salim. Saya dari kelas IE 20C4 dengan NIM 352010-239 Prodi Teknik Industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika NOT ya. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT merupakan salah satu jenis rangkaian logika yang akan memiliki output berlogika 1 jika inputnya 0. Gerbang NOT hanya memiliki satu input dan satu output. Kondisi output selalu berkebalikan dengan kondisi input, sehingga gerbang NOT sering disebut gerbang pembalik. Nah, ini merupakan simbol gerbang logika NOT ya teman-teman. Logika atau ekspresi Boolean untuk gerbang NOT ini adalah logika perkalian yang ditandai dengan satu titik, sehingga jika kedua input dinotasikan dengan A dan B, sedangkan outputnya dinotasikan dengan Q, maka A titik B sama dengan Q. Saya ulangi, jika kedua input dinotasikan dengan A dan B, sedangkan output dinotasikan dengan Q, maka A titik B sama dengan Q. Kemudian kita dapat mendefinisikan pengoperasian logika dua input digital gerbang NOT sebagai berikut. Jika salah satu input A atau B berlogika 1, maka output Q akan berlogika 1. Nah, kita menuju ke gerbang NOT dari rangkaian transistor. Gerbang logika NOT, sebuah input, dapat dibangun dengan resistor transistor logik yang dirangkai sebagai saklar dengan kaki basis sebagai input dan kolektor sebagai output. Nah, berikut gambar rangkaian gerbang logika NOT dari dua buah transistor. Dari gambar ini, pada saat basis diberi arus atau input berlogika 1, maka transistor berada pada kondisi saturasi sehingga output pada kolektor tidak ada arus karena arus cenderung dilewatkan ke emitor teman-teman. Dan Denvan demikian output akan berlogika 0 pada saat kaki basis tidak dialiri arus listrik atau logika input 0, maka transistor berada dalam kondisi cut off atau tidak bekerja, sehingga kaki kolektor mendapat arus dari VCC, sehingga output berlogika 1. Kondisi tersebut dapat dijabarkan dalam sebuah tabel kebenaran sebagai berikut. Nah, ini dia tabel kebenaran. A 01, sedangkan Q juga sama, dia 01. Logika gerbang NOT saat input berlogika 1, maka outputnya tidak 1 atau 0. Gerbang NOT hanya memiliki satu input, sehingga kadang tidak dikategorikan sebagai desion gerbang seperti hal gerbang AND dan OR. Paket IC yang tersedia di pasaran terdiri dari 4 atau 6 gerbang dalam satu IC. Tanda bulatan yang akan diakhiri gerbang NOT merupakan inversi, dan jika dipasangkan di depan, menunjukkan bahwa gerbang NOT tersebut aktif low. Ekuivalen gerbang NOT dari NAND gate dan NOR gate. Gerbang NOT bisa juga dibuat dari gerbang NAND atau gerbang NOR. Caranya dengan menghubungkan kedua inputnya. Jadi
Gerbang NOT juga bisa dibuat dari gerbang NAND dan NOR ya teman-teman, dengan cara menghubungkan kedua inputnya. Nah, selanjutnya menuju ke gerbang NOT dalam IC logic. NOT gate bisa dibangun dari sekumpulan komponen aktif seperti transistor dan MOSFET. Masing-masing dirangkai dalam kemasan terintegrasi yang disebut IC. Jenis IC logika ada dua macam, yaitu TTL logic dan CMOS logic. Nah, di sini TTL logic atau biasa disebut dengan transistor logic. NOT gate dapat dibangun dari transistor yang tersusun secara seri sebagai saklar. Kumpulan transistor tersebut dikemas dalam sebuah chip integrated circuit atau IC. Karena tersusun dari sekumpulan transistor, maka IC tersebut dinamakan IC TTL logic. Contoh, di sini ada 3 contoh ya teman-teman. Yang pertama 74 LS04 hex inverting NOT gate. Yang kedua 74 LS14 hex mid inverting NOT gate. Dan yang ketiga 74 LS1004 hex inverting driver. Nah, kita menuju ke yang kedua, CMOS logic. NOT gate dapat dibangun dari MOSFET yang tersusun secara seri sebagai saklar. Kumpulan MOSFET tersebut dikemas dalam sebuah chip integrated circuit atau yang disebut IC. Karena tersusun dari sekumpulan transistor, maka IC tersebut dinamakan IC CMOS logic. Nah, contoh IC yang menggunakan CMOS logic diantaranya, yang pertama ada CMOS logic NOT gates, dan kedua ada CD4009 hex inverting NOT gate, dan yang terakhir ada CD4069 hex inverting NOT gate TTL logic NOT gate. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika teman-teman ada pertanyaan, mari tulis di bawah kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.